kuliah kita, termodinamika kimia, ya, termodinamika kimia. Sebenarnya kita akan membahas 3 hal yang menjadi ruang lingkup di termodinamika kimia. Yang pertama itu adalah energi reaksi kimia, energi reaksi kimia. Energi reaksi kimia, apakah nanti reaksinya itu eksotermis atau endotermis ya, kita lihat dari, sebenarnya bisa lihat dari delta U ya, delta U energi dalam ya, dan dari delta H gitu kan ya. Tapi delta U ini jarang ya, sangat jarang ya, ini sangat jarang karena harus ada volume tetap atau pada kondisi isohorik ya. Yang sering dipakai untuk reaksi kimia itu adalah delta H atau perubahan entalpinya sering kita pakai ya. Nah, dari entalpi ini kita bisa tahu apakah reaksi itu nanti dia eksotermis ya atau dia nanti endotermis ya. Nah, ini yang sering kita bahas di topik termodinamika kimia bagian energi reaksi kimia. Nah, selain itu di termodinamika kimia kita juga belajar tentang spontanitas reaksi. Spontanitas reaksi ya. Apakah reaksi itu spontan? Ya, spontan atau tidak? Ya, spontan atau tidak spontan. Nanti kita akan bahas sekilas. Ya. Nah, untuk tahu di spontan atau tidak spontan kita butuh 2 konsep ya. Kita butuh perubahan delta S-nya. Delta itu adalah entropi ya. Dan kita juga butuh perubahan delta G-nya. Delta G itu adalah energi Gibbs. Ya, energi Gibbs. Dan ini akan kita bahas di pertemuan hari ini. Ya. Nah, selain itu, nanti di bagian akhir juga kita akan belajar dari spontanitas reaksi ini, nanti kita bisa menentukan apakah reaksi itu setimbang atau tidak. Ya, akan ada materi kesetimbangan ya, reaksi. Kesetimbangan reaksi. Nah, ini yang 3 konsep ini yang kemudian kita bahas di termodinamika kimia. Nah, yang energi reaksi kimia, apakah reaksi itu eksotermis atau endotermis berdasarkan delta H-nya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sisa pertemuan yang tersisa akan kita gunakan untuk membahas 2 hal ini, spontanitas reaksi dan kesetimbangan reaksi kimia. Ya. Nah, sebelum membahas spontanitas reaksi, tentu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan entropi, apa yang dimaksud dengan energi Gibbs. Ya, itu yang kita bahas ya di hari ini ya. Oke, nah jadi kita akan mulai di bab ini tentang ya, spontanitas reaksi. Ya, spontanitas reaksi. Nah, kita bahas dulu sedikit ya. Ini mungkin pengantar dulu. Ya, pengantar. Misal gini teman-teman. Jika ya mereaksikan ya atau bukan mereaksikan ya. Misal jika H2 ya ketemu dengan O2 ya, maka ya spontan bereaksi. Spontan bereaksi ya. Jadi kalau ada H2 ya ketemu dengan O2, maka ini akan spontan bereaksi menjadi H2O. Ya, ini spontan. Ya, ini spontan. Ya. Ya, contohnya gini. Ya. Atau ilustrasinya seperti ini. Misal gini, teman-teman. Ini ada balon. Ya. Ada balon. Ya, balon ini kita isi dengan gas hidrogen. Gas hidrogen ya. Ini kita isi dengan gas-gas hidrogen di sini. Ya, ada gas-gas hidrogen di sini. Nah, gitu. Ya. Jadi ini gas-gas hidrogen yang banyak ya dalam balon ya. Ini gas-gas hidrogen. Nah, kemudian ini biasa gitu ya di atmosfer, maka di luar balon ini itu ada O2. Ya, ada O2 ya. Nah, ada O2 di sini gitu ya. Ada O2 di sini. Nah, ini kemudian O2 gitu ya. Nah, jadi untuk kasus ini, pada kondisi ini, O2-nya itu belum ketemu dengan gas hidrogen, karena masih dalam balon ya, gas hidrogennya. Ya, jadi masih dibatasi oleh balon ini. Sehingga belum ketemu antara O2 dengan hidrogennya. Belum ketemu. Gitu. Nah, tapi, kapan kemudian balon ini bocor misalnya, sini bocor gitu ya, di bersihkan sini bocor, ya, di sini bocor. Nah, gitu. Nah, maka gas-gas hidrogen ini ya, gas-gas hidrogen ini itu akan keluar ya, akan keluar gitu. Nah, kapan kemudian O2 dengan hidrogen ini ketemu ya, maka akan langsung terjadi reaksi ya. Sini akan langsung terjadi reaksi di sini
ya, dor gitu ya. Jadi reaksi dan bisa terledakkan. Ya, ini terjadi ledakan ya, akibat reaksi. Ya, spontan ya, antara H2 dan O2 ya. Jadi bahasa gampangannya tidak perlu diapa-apain, cukup dipertemukan saja antara H2 dengan O2 maka dia langsung bereaksi. Itu. Ya. Beda dengan ya dengan contoh yang lain. Beda misalnya misal yang lain ya, yang lain. Nah, misal gini. Nah, ini C2H5OH. Ya, alkohol. Alkohol dapat bereaksi dengan O2 ya, sama ya. Jadi C2H5OH bereaksi dengan O2. Kalau yang tadi ini adalah H2 bereaksi dengan O2 ya, sama-sama bereaksi dengan O2 ya. Kalau ini menghasilkan CO2 dan H2O. Gitu ya. Ya. Misal gini ya, ini sebuah wadah gelas ya, ini wadah gelas ini ya. Ya, di dalamnya kita isi dengan alkohol C2H5OH di dalamnya. Kemudian kita tutup. Di luar gelas ini ya sama ada O2 ya. Ada O2 molekul-molekul O2 udara ya, O2 itu kan ya. Ada O2 di sini banyak nih, O2 gitu ya. Nah, ini molekul O2. Nah, kapan kemudian tutup ini ya, tutup ini kita buka misalnya, ini kebuka atau kita lubangin misalnya tutup ini, kita lubangin tutup ini, lubang seperti ini ya. Sehingga kemudian udara O2 ya, udara O2 bisa masuk ke dalam gelas. Ini O2-nya bisa masuk ke dalam gelas ya, dan bertemu dengan C2H5OH. Ya, O2-nya sudah kontak dengan C2H5OH, ini belum tentu terjadi reaksi ya. Jadi di sini ya belum terjadi reaksi. Ya, belum tentu terjadi reaksi. Ya, jadi belum tentu. Kemudian meskipun O2 itu sudah ketemu dengan C2H5OH dan O2 sebenarnya dapat bereaksi dengan C2H5OH, tapi ketika sudah ketemu seperti ini belum tentu kemudian terjadi reaksi. Ya. Ya. Bagaimana bisa terjadi reaksi antara O2 dengan C2H5OH? Harus dipancing dulu. Ya. Jadi ini harus dipancing. Ya. Dipancing dulu. Misal ya dengan api. Ya. Dikasihkan api. Ya. Ketika kita dekatkan api, korek yang tidak menyala dekat cairan alkohol C2H5OH, maka dengan cepat O2 akan bereaksi dengan C2H5OH ya. O2 dari udara akan bereaksi dengan C2H5OH. Jadi harus dipancing dulu. Ya. Tapi kalau yang ini nggak perlu. Ya, kapan kemudian H2 ketemu dengan O2, dia akan langsung bereaksi. Ya. Nah, itulah alasan dulu ya, dulu itu ya, misal balon hidrogen ya, balon hidrogen. Ya, balon udara hidrogen dulu orang-orang membuat balon udara itu pakai gas hidrogen. Ya, pakai gas hidrogen. Karena kalau pakai gas hidrogen nanti balonnya itu kan akan melayang ya, akan melayang naik ke atas. Itu dulu. Nah, tapi sekarang diganti dengan gas helium. Sekarang rata-rata pakai gas helium. Karena kalau gas hidrogen berisiko, ya kapan saja kemudian gas hidrogen atau balonnya itu kemudian bocor, maka pasti akan terjadi ledakan ya. Karena isinya adalah hidrogen. Kalau bocor, dia akan ketemu dengan O2 yang ada di udara dan itu akan langsung reaksi, dan reaksinya adalah reaksi eksotermis ya, berupa ledakan. Ya. Kita lihatkan contoh misalnya, contoh kasus yang pernah terjadi bagaimana ledakan balon udara yang berisi dengan gas hidrogen. The ill-fated Hindenburg on her last flight sails over New York. These pictures, made from a Pathé News plane less than 4 hours before the tragedy, show the world's largest airship heading for Lakehurst, New Jersey. Over Newark's famous auto skyway, the airship was hailed by thousands who little dreamed it was their final glimpse of the Hindenburg. Inside the silver envelope are 16 separate gas bags, each filled with hydrogen, a highly inflammable gas. Ya, itu tadi dengar ya, gas hidrogen ya. Jadi isinya ini adalah gas hidrogen. Jadi balon udara isinya adalah gas hidrogen yang sifatnya flammable, mudah terbakar. From the ground, you can see the forward control cabin from which the ship is operated. The windows along the side indicate the location of the passengers' quarters, in which many were carried to a flaming death. Approaching Lakehurst, the Hindenburg appeared a conquering giant of the skies, but she proved a puny plaything in the mighty grip of fate. It almost seemed as if fate had set the stage for the horrible tragedy. A graceful craft,
sailing serenely to her doom. For 3 hours, the dirigible circled the landing field at Lakehurst, New Jersey, dumping more water ballast than ever before in vain efforts to level off. Again she dumps ballast, and a nervous tension grips those who are watching, for this is something unusual. There goes more ballast, but the tail is settling in spite of all that has been dumped. A grim note of impending tragedy. Finally, the landing lines are dropped. These scenes were filmed by Pathé News cameraman William Deek, and you're about to see the pictures he got when the ship exploded. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. An airship destroyed in less than half a minute. Rushing to the rescue, the heroes of the tragedy dash in, heedless of danger, to help the injured to safety, while others, beyond help, perish in the flames. Ya, itu tadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan bahwa ketika kemudian terjadi bocor balon udara yang berisi dengan gas hidrogen, maka yang terjadi adalah ledakan. Ya, seperti tadi kasus pesawat Hindenburg ini, ya terjadi ledakan seperti itu ya. Nah, itu namanya reaksi spontan. Ya. Nah, sementara kalau reaksi yang butuh pancingan misalnya ya tentu dia tidak spontan. Ya. Contoh misalnya ini kertas ya, itu teman-teman ada kertas seperti ini misalnya. Nah, kertas ini kan sebenarnya dapat bereaksi dengan gas O2 ya, dengan O2 ya. Ketika kemudian ketemu dengan O2, maka kertas ini sebenarnya dapat bereaksi dengan O2 ya. Nah, di udara ini kan sudah ada gas O2 sebenarnya. Jadi sebenarnya kertas ini sudah ketemu dengan O2-nya ya, tapi kemudian belum terjadi reaksi karena memang nggak bisa spontan. Untuk terjadinya reaksi antara kertas ini yang berisi dengan selulosa dengan O2 yang ada di udara, kita butuh pancing. Dipancing dengan apa? Nanti dipancing dengan api agar kemudian terjadi reaksi. Karena reaksi antara kertas ini dengan oksigen yang ada di udara itu bukan reaksi spontan pada temperatur udara, pada temperatur ruang seperti ini. Ya harus dipancing. Ya. Oke, itu untuk reaksi spontan. Nah, oke. Untuk menentukan ya, jadi untuk menentukan reaksi spontan ya, atau tidak spontan ya, tidak spontan. Nah, kita butuh entropi ya. Kita butuh perubahan entropi ya, perubahan entropi dan perubahan bukan dan ya, tapi atau perubahan energi Gibbs ya, entropi atau energi Gibbs. Kalau kita tahu berapa perubahan entropinya atau delta S ya, dan kita tahu perubahan energi Gibbs-nya atau delta G ya dari reaksi tersebut, maka kita bisa tahu apakah dia bisa spontan atau tidak bisa spontan ya dari perubahan entropi dan perubahan energi Gibbs-nya. Sehingga di subbab selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan entropi, bagaimana terjadinya perubahan entropi, apapun yang dimaksud dengan energi Gibbs, bagaimana perubahan energi Gibbs. Ya, kita akan bahas yang itu ya. Jadi di bagian B ini ya kita akan masuk ke entropi. Ya, ke entropi. Entropi biasa disebut dengan S. Ya. Oke. Entropi ini secara sederhana bisa kita definisikan ini adalah derajat ketidakteraturan sistem ya, derajat ketidakteraturan sistem atau keacakan sistem ya, derajat keacakan sistem ya. Semakin tidak teratur, semakin acak, berarti entropinya tinggi ya. Jadi semakin tidak teratur ya, atau
semakin acak, semakin acak sistem, ya berarti entropi tinggi. Ya, berarti entropi tinggi. Nah, gitu. Berarti entropi tinggi. Ya. Ya. Contoh. Ya. Misal saya buatkan sebuah sistem ya. Ini sistem. Ya. Ada dua sistem ini. Ada sistem. Ya, dua sistem. Ya. Sistem pertama ini berisi cahaya. Ya. Nah, sistem kedua berisi gas-gas. Ya. Kalau cair tentu partikelnya di sini ya. Kalau cair, kalau gas partikelnya seperti ini. Maka teman-teman bisa lihat ya bahwa untuk kian gas ini lebih acak. Ya, lebih acak. Nah, sementara yang cair ini relatif ya dibandingkan dengan gas relatif teratur ya. Relatif teratur. Maka kita katakan kalau dia gas, ini gas ya. Ini gas ya. Ini gas ini maka entropi ya, entropi ya lebih tinggi dibandingkan dengan cair. Entropi lebih tinggi ya dari cair ya, dari cair ya. Sementara yang cair ini karena relatif lebih teratur maka entropinya lebih rendah dibandingkan dengan gas ya. Tapi kalau cair ini nanti dibandingkan dengan padatnya misalnya, dibandingkan dengan padat, maka kita katakan bahwa entropi cair ya itu relatif lebih tinggi nanti dibandingkan dengan padat, karena teman-teman tahu bahwa kalau padat pasti apa namanya susunan partikelnya itu akan lebih rapi lagi, relatif lebih rapi lagi. Nah, itu dimaksud dengan entropi. Oke, kita lihat misalnya apa namanya perubahan entropi ya, perubahan entropi. Kita lihat contoh perubahan entropi ya. Misal ya, saya buat sistem lagi. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ke dalam wadah sistem ini ya, misalnya wadah sistem itu misalnya kita isi dengan gas hidrogen. Gas hidrogen, gas hidrogen. Gas hidrogen dan gas O2 misalnya. Kita isi dengan gas O2. Ya, gas O2. Ya. Maka teman-teman tahu bahwa ketika gas hidrogen, gas ya, ketemu dengan oksigen, ini juga gas, ya, maka ini bisa bereaksi menjadi H2O. H2O dalam bentuk liquid, cair. Ya. Maka nantinya akan bereaksi kemudian menjadilah H2O. Liquid. Gitu kan ya. Maka apa yang terjadi di sini? Gas-gas, sistem gas, ya, ini awalnya entropi tinggi. Ya, menjadi H2O liquid, entropi rendah. Entropi rendah. Berarti dari sini ke sini atau dari gas ke liquid ini ya menurunkan entropi. Yang itu ya, menurunkan entropi. Atau delta S positif atau negatif, teman-teman? Positif atau negatif? Negatif. Entropinya turun berarti negatif kan ya? Berarti dia negatif. Iya. Karena entropinya turun. Ya, kenapa? Karena dari gas ke liquid entropi itu turun. Ya. Oke. Nah, beda dengan misalnya kita buatkan sistem lagi. Ini misalnya saya isi dengan CaCO3, kalsium karbonat. CaCO3 kalsium karbonat. CaCO3 itu, CaCO3 kalsium karbonat atau kapur ya, itu adalah padatan. Nah, ini kalau kita panaskan, kita berikan panas, maka dia akan terurai menjadi CaO, ini padat ya, dan CO2. Dan CO2. Nah, CO2 apa? Gas. Ya, maka kalau ini kita berikan panas, maka ini akan terurai ya. Anggaplah sebagian menjadi CaO. Ya, sebagian menjadi sini CaO, sebagian lagi ya itu akan lolos, ya akan lepas menjadi CO2, menjadi CO2. Ya, menjadi CO2. Jadi lepas gitu kan ya, menjadi CO2. Ya. Maka apa yang kita lakukan sebenarnya di sini? Padatan itu entropi rendah. Ya, menjadi gas, ya salah satu produknya menjadi gas. Gas itu entropi tinggi. Ya, entropi tinggi untuk yang gasnya.
Ya, maka yang kita lakukan di sini dari entropi rendah ya ke entropi tinggi kita sedang menaikkan entropi ya, atau delta S-nya nanti itu akan lebih besar dari 0. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang coba misalnya kalau kita sedang coba nanti dijawab ya. Kalau kita memanaskan air H2O ya. Oke. Berarti kita sedang titik-titik entropi air. Apa kira-kira di sini? Kalau kita sedang memanaskan air itu berarti kita mengubahkan ya fase air liquid ya menjadi air gas. Nah, berarti apa yang sedang kita lakukan itu? Menaikkan atau menurunkan entropi air? Menaikkan. Ya, sedang menaikkan kan ya? Ya, karena kenapa? Karena kita mengubahnya dari fase liquid ya ke fase ke fase gas. Atau kalau yang kita panaskan adalah es air ya, berarti kita mengubahnya dari fase padat menjadi fase cair. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Oke, misalnya lagi, kalau teman-teman misalnya sedang duduk dalam kelas, duduknya rapi gitu kan ya, dalam kelas gitu, ya, tiba-tiba dari loteng ada ular jatuh misalnya. Nah, kira-kira kondisi kelas itu entropinya naik, apa entropinya turun? Apa entropinya tidak berubah? Naik, Pak. Naik kan ya? Iya. Karena dari kalian duduk rapi dalam kelas, tiba-tiba ada ular jatuh dari loteng gitu kan ya, tentu berhamburan kan ya. Kaget, maka berhamburan. Karena berhamburan itu berarti kondisi kelas menjadi acak. Berarti entropi kelas itu akan naik. Gitu ya. Contoh lagi misalnya, teman-teman pegang gelas kaca, kemudian tidak sengaja gelas kacanya itu jatuh misalnya, tidak sengaja jatuh misalnya, maka gelas itu akan pecah. Ya, maka yang terjadi adalah entropi gelas itu jadi naik. Nah, kebanyakan keadaan di alam, perubahan keadaan di alam itu adalah perubahan menaikkan entropi. Kebanyakan perubahan di alam adalah perubahan yang menaikkan entropi. Ya. Kita sebagai manusia dari bayi sampai gede, ya, selalu mengalami kenaikan entropi. Kita sebagai manusia ya, kita akan selalu mengalami kenaikan entropi. Ya. Sel-sel kulit kita misalnya berganti, terkelupas kulitnya, rambut kita rontok misalnya, atau misalnya kulit kita menghasilkan daki misalnya dan seterusnya. Itu semua contoh-contoh kenaikan entropi dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam tumbuhan misalnya ya, daunnya berguguran, ya rantingnya berjatuhan, patah-patah misalnya. Itu contoh-contoh kenaikan entropi di alam. Ya. Atau misalnya mobil, logam-logam berkarat, ya, dari mobil bagus dibeli, lama-lama rusak ya, lama-lama ada yang patah, ya, lama-lama ada yang berkarat misalnya. Maka semua itu menaikkan entropi semua. Ya. Atau rumah misalnya, rumah yang baru ya dipakai, ya lama-lama catnya terkelupas, ya gentengnya bocor misalnya. Ya, itu semua contoh-contoh kenaikan entropi di alam, semakin acak semakin tak beratur. Contoh-contoh kenaikan entropi di alam. Jadi secara umum proses-proses yang terjadi di alam kita itu adalah proses-proses kenaikan entropi. Oke. Jadi entropi senyawa kimia standar ya diukur ya pada keadaan standar ya, diukur pada keadaan standar ya, diukur pada keadaan standar dan sudah tersedia ya, dan sudah tersedia ya di tabel data ya. Teman-teman lihat textbook ya, di bagian appendix-nya teman-teman di situ bisa melihat entropi ya senyawa kimia. Entropi senyawa kimia. Contoh ya, saya bukakan.
Nah, di bagian appendix-nya. Nah, teman-teman bisa melihat di tabel ini, yaitu sudah disediakan entropi, ya, banyak senyawa kimia. Ini ada senyawa kimia di sebelah kiri, ya. Kemudian di kolom keempat ini ada entropi, ya. Ini S pada keadaan standar. Ada subscript-nya ini pada keadaan standar, ya. Ukur pada keadaan standar 298,15 Kelvin, sudah sekitar 1 bar. Ya. Jadi kalau O-nya saja, ya, itu entropinya 160. Artinya tingkat ketidakteraturannya O, ya, sebagai gas adalah 160 Joule per Kelvin per mol. Ya. Sebagai O2, ya, itu lebih tinggi lagi, sebagai O3 lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, coba kita bandingkan H2O liquid dengan H2O gas. Nah, H2O liquid, H2O gas. Ya, pasti H2O liquid itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan H2O gas. Ya. H2O liquid itu adalah 69 ya. Ya, ini ya. Jadi H2O ini liquid itu 69. Sementara H2O gas itu adalah 188. Lebih tinggi ya yang gas, karena tentu tingkat keteraturannya gas lebih tinggi dibandingkan dengan liquid ya. Ya. Coba lagi misalnya kita bandingkan antara yang atau ini saja ya. Ini ada silikon nih, kalau teman-teman perhatikan. Ini silikon ya. Dan ada silikon yang gas, ada silikon yang C ini kristal ya, silikon kristal dan silikon gas ya. Kita bandingkan ini entropinya ya. Yang gas tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang kristal, tepatnya ya. Atau coba lagi misalnya teman-teman bandingkan antara karbon. Nah, ini menarik nih, karbon ini. Ya, ini sama-sama kristal, karbon C kristal dan karbon C kristal, tapi satunya sebagai grafit, satunya sebagai diamond. Diamond itu intan ya. Kalau grafit itu yang di pensil. Ya, di pensil buat nulis itu kan karbon dalam bentuk grafit. Sementara kalau intan tahu ya, intan itu diamond ya. Nah, sama-sama padat ya, sama-sama padat, tapi karena susunan karbonnya, susunan atom-atom yang menyusun grafit dan susunan atom-atom karbon yang menyusun intan itu beda susunannya, maka entropinya juga beda ya. Grafit lebih tinggi ya dibandingkan dengan intan, karena intan itu aturan karbonnya itu lebih teratur ya, karena dia tetrahedral, lebih rapi ya. Sementara kalau yang grafit itu dia planar, lebih rapuh ya. Makanya teman-teman kalau pegang pensil itu kan mudah patah, pensil grafit ya itu mudah patah, mudah aus ya, makanya bisa dipakai buat nulis karena bisa aus ya. Tapi kalau intan kan tidak, intan tuh keras, bahkan lebih keras dari logam ya. Makanya kalau pisau kaca ya, untuk memotong kaca itu pasti dilapisi dengan intan ya. Kalau cuma besi nggak bisa, karena besi itu dibandingkan dengan intan lebih lemah ya. Lebih kuat intan ya. Atau saya perlihatkan ya, coba kita cari. Nah, ini ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini ya. Nah, ini sebelah kiri itu ada struktur intan, dia tetrahedral, jadi setiap atom karbonnya itu terikat 4 ya, terikat 4 tetrahedral seperti ini. Sementara kalau yang grafit dia planar, datar ya, datar. Jadi ini hanya 3 ya. Kemudian terjadi ikatan lemah antara lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 dan seterusnya ya. Karena cuma ikatannya lemah antara lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 ya, makanya sebenarnya rapuh ya, dia bisa aus, dia bisa patah dan seterusnya. Tapi kalau karbon ya, karbon di intan tetrahedral itu kuat ya, mau keras, sangat keras, intan itu sangat keras ya, karena aturannya seperti ini atom-atom karbonnya. Sementara kalau grafit itu seperti ini, maka entropinya, keteraturan atom-atom karbon di intan itu lebih tinggi dibandingkan keteraturan atom-atom karbon di grafit ya, sehingga entropinya grafit itu lebih tinggi dibandingkan dengan entropinya intan. Oke, itu oke. Nah, jadi kalau entropi ya, entropi sistem, nah itu bisa diketahui ya, entropi sistem itu bisa diketahui ya. Beda dengan, coba perhatikan ya simbolnya, ini kan delta H. Kalau ini nggak ada deltanya kan ya, ini tidak pakai delta di sini ya, tanpa ada delta di sini, karena memang entropi setiap senyawa kimia itu bisa diketahui. Beda dengan delta H ya, atau entalpi dan energi dalam ya, A ditambah B menjadi C misalnya ya. Kita tidak tahu UA itu berapa atau HA itu berapa ya, UB itu berapa atau HB itu berapa, kita nggak tahu kan ya. Atau misalnya UC itu berapa, HC itu berapa, secara eksperimen kita nggak bisa ukur ini berapa ya. Yang bisa kita tahu itu adalah ya delta U-nya dan atau delta H-nya ya, ini yang bisa kita ukur ya. Tapi kalau UA, UB, UC, HA, HB, HC nggak bisa, secara eksperimen kita tidak bisa tahu ya.
Nah, tapi kalau entropi, S-nya A di sini berapa, S-nya B di sini berapa, S-nya C di sini berapa, itu bisa. Ini bisa diketahui, bisa yang ini. Ya, kalau ini enggak, ya. Ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Yang bisa kita cuma ini dan ini. Ya. Sehingga kalau kita tahu berapa entropinya C, entropinya B, entropinya A, maka nanti di sini maka nanti di sini kita bisa tahu berapa delta S-nya. Ya, cukup mengurangi berapa entropi produk dikurangi entropi reaktan. Tapi kalau ini enggak kan ya. Ini bukan kalau untuk tahu berapa delta U-nya ini bukan dengan cara berapa U-nya produk dikurangi berapa U-nya reaktan, tidak seperti itu. Kalau mau tahu UA itu kita harus tahu Q, ya misalnya QP ya. Kalau untuk tahu delta H kita harus tahu Q, misalnya QP kan ya. Nah, ini yang kita ukur, bukan UC dikurangi dengan UA dikurangi dengan UB, atau kalau delta H bukan dengan HC dikurangi dengan HA dikurangi dengan HB, bukan. Tapi kita ukur lewat cara yang lain, yaitu Q-nya misalnya kalau di U delta U biasanya kita pakai QP, tapi kalau delta H kita pakai QP. Ya, tapi kalau entropi, ya untuk tahu berapa delta X-nya, ya langsung berapa entropinya C atau produk dikurangi dengan berapa entropinya reaktan. Dari mana tahunya? Nah, ini data-datanya sudah ada. Ya, maka kita tahu kalau tentu kalau ini maka nantinya delta S standar. Simpel kan ya? Sebenarnya sangat simpel sebenarnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa entropi ini sangat dipengaruhi ya oleh temperatur. Ya, entropi ini semua akan berubah kalau temperaturnya berubah. Ya. Ya. Makanya kalau liquid H2O kita panaskan, ya maka dia akan menjadi gas. Dia akan menjadi gas. Ya kan ya? Maka nanti kalau sudah menjadi gas, ya entropinya udah berubah lagi kan ya? Karena memang sangat dipengaruhi oleh temperatur. Ya, mau dinaikkan temperaturnya, entropinya berubah. Mau diturunkan temperaturnya, entropinya berubah. Nah, semua entropi ini ya akan sama dengan 0. Ya, akan sama dengan 0 pada temperatur ya 0 Kelvin. Ya, atau temperatur 0 mutlak. Ya, 0 Kelvin itu minus 273,15 derajat Celcius. Ya. Jadi pada temperatur 0 Kelvin, pada temperatur minus 272,15 derajat Celcius, entropi semua sistem senyawa kimia itu sama dengan 0. Ya. Nah, ini disebut nanti dengan hukum ketiga. Ya, hukum ketiga. Termodinamika. Ya, hukum ketiga termodinamika menyebutkan bahwa entropi sistem itu akan sama dengan 0 pada temperatur 0 Kelvin. Ya, artinya apa? Kalau sudah 0, artinya kalau sudah 0 itu kan terendah, paling rendah. Ya, artinya entropinya itu mencapai titik sempurna, paling teratur kalau entropinya 0. Tidak ada keacakan sama sekali, nggak benar-benar rapi banget, ya, rapi banget atau entropinya 0. Apa yang terjadi kalau temperaturnya 0 Kelvin? Atau mungkin saya tunjukkan dulu ya teman-teman yang biar teman-teman punya memahaminya. Oke, ini ada yang tahu ini kira-kira molekul apa? Apa kira-kira ini? H2O. H2O ya, H2O atau air. Ya, H2O atau air. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa semua molekul, apapun jenis molekul itu, ya pada temperatur ruang misalnya, itu tidak diam, tidak kaku seperti ini. Ini kan kaku ya, seakan-akan atom H ada 2, atom O ada 1, itu diam. Enggak, tidak diam seperti ini. Ya. Meskipun dia padat. Ya, kalau misalnya dia gas, ini kan nanti dia kemana-mana ya, dia terbang sini-sini kalau dia gas. Dia kan diam kayak gini kan, nggak diam kayak gini kan, masih nggak diam kayak gini kan, dia gerak terus ke sini, ya. Kalau dia gas, kalau dia liquid juga ya tetap dia mesti gerakannya lebih lama ya. Ya. Kalau dia padatan, dia mungkin kayak gini ya. Itu. Kemudian juga dia juga bisa mengalami namanya ini. Nah gini, ya ini namanya rotasi, dia muter-muter, ya. Jadi dia muter-muter. Kemudian dia juga ke sini. Jadi kalau dia dapat energi gelombang microwave ya, dia bisa seperti ini ya, gelombang radio dia bisa putar seperti ini ya. Tuh. Nah, belum lagi kalau misalnya dia dapat infrared ya, maka dia akan bervibrasi. Bervibrasi itu kayak gini. Sebentar saya tunjukkan.
Nah, gini. Ini namanya bervibrasi panjang pendek. Atau dia seperti ini. Ya, panjang pendek tapi asimetris. Atau dia seperti ini. Menekuk. Ya, dibayangkan dalam molekul ini seperti ini. Ya. Ketika dia gas seperti ini, ya. Ketika dia cair mungkin seperti ini, ketika dia padat dia seperti ini, tapi tetap ada gerakan. Nah, gerakan-gerakan inilah yang menyebabkan semua senyawa kimia pada temperatur ruang entropinya nggak nol, karena ada gerakan di dalamnya. Gerakan seperti ini. Oke? Kalau seperti ini kan berarti ada ketidakteraturan pada senyawa tersebut. Oleh gerakan vibrasi atau tadi gerakan rotasi kayak gini, ya dia muter-muter seperti ini. Ya. Nah, kapan semua ini berhenti, gerakan ini berhenti, tidak ada gerakan sama sekali, baik translasi, ini namanya gerakan translasi ya, dia pindah-pindah. Kalau yang tadi rotasi, ya, ini rotasi. Kalau tadi yang bervibrasi itu, yang ini namanya gerakan vibrasi. Semua gerakan ini akan berhenti, kapan berhenti? Kalau 0 Kelvin. 0 Kelvin dia akan kaku, seperti diam seperti ini. Nggak ada gerakan sama sekali. Nah, kalau sudah diam seperti ini, artinya dia entropinya sudah 0. Itu terjadi kalau temperaturnya 0 Kelvin. Tidak ada energi sama sekali yang masuk ke dalam molekul tersebut. Ya. Sehingga dia diam kaku. Nah, makanya disebut dengan entropinya 0. Ya. Oke. Saya tunjukkan lagi. Oke, ini terlihat ya, teman-teman ya. Ini adalah H2O ya, yang membentuk ikatan hidrogen ya antar H2O yang satu dengan H2O yang lain ya. Ya, bentuknya heksagonal segi 6 ya, kemudian dia akan menjadi S. Ya, kalau sudah rapi seperti ini, nah inilah bentuk H2O ketika dia dalam fase padat atau ke dalam fase S. Apakah dia kaku seperti ini? Diam saja tidak ya, ada vibrasi antara molekul-molekulnya. Kita lihat videonya ya. Saya percepat dikit mungkin. Nah, ini semakin banyak. Ya, ini es ya, es air. Ya, bentuknya. Nah, ini meskipun dia padat ya, tapi dia nggak diam sebenarnya, ada vibrasi di situ. Ya, teman-teman lihat ada vibrasi ya. Ya, ini ketika dia sudah jadi es padat, ya tengah-tengahnya tuh rongga ya, rongga es heksagonal. Ya, ini permukaannya ini fase cair. Ya, gerakannya lebih acak lagi ya, gerakannya lebih acak lagi. Entropinya lebih tinggi. Ya, yang permukaan ini atasnya atau permukaan bawah ini karena ada fasanya cair. Sementara tengah-tengahnya itu kan es padat ya. Ya, meskipun di es padat dia tetap ada gerakan kan ya. Nah, gerakan ini yang membuat kalau es padat itu tetap ada entropinya, enggak nol. Ya. Ini juga ya fase cairnya, fase gasnya lebih acak lagi ya. Dia ada translasinya, dia pindah-pindah. Gitu. Nah, semua gerakan ini ya baik dia padat, baik dia cair ini semua akan diam, kaku, nggak bergerak sama sekali kalau temperaturnya 0 Kelvin atau minus 273,15 derajat Celcius. Ya, diam, kaku, nggak ada gerakan. Oke, itu. Tapi teman-teman, ada gerakan yang nggak diem, tetap jalan, ya, meskipun temperaturnya 0 Kelvin. Ya, tapi itu bukan bagian dari entropi. Ya. Ada yang kira-kira tahu apa kira-kira yang nggak diem di sini, meskipun temperaturnya 0 Kelvin? Ya. Ini ada H2O, ya, H2O ada hanya 2, ada O-nya 1. Nggak diem sama sekali ketika temperatur 0 Kelvin. Kira-kira apa? Ya. Ada yang tahu kira-kira? Atau biar lebih sederhana, saya coba hapus hanya saja. Ini hanya saya hapus, ini juga hanya saya hapus. Ini atom O. Ya. Atom O kalau yang bentuk gas, ya, dia masih bisa translasi pindah-pindah ya. Kayak gini. Tapi ketika 0 Kelvin, dia diam kaku. Tapi apakah kaku di sini, dalam atom ini sudah tidak ada gerakan sama sekali ketika temperaturnya 0 Kelvin? Elektronnya masih bergerak, Pak. Nah, iya. Elektronnya masih bergerak. Ya. Jadi meskipun temperatur 0 Kelvin, ya, elektron itu tetap bergerak. Ya. Karena elektron itu bukan karena microwave, bukan karena infrared, bukan karena thermal, ya, tapi karena pengaruh muatan, antar muatan atau gaya sentripetal elektron tersebut terhadap inti atom. Ya. Kira-kira ada yang tahu apa kira-kira konsekuensinya kalau kemudian elektron itu berhenti bergerak? Apa dampaknya, akibatnya? Kalau elektron ya pada suatu atom berhenti bergerak, konsekuensinya apa kira-kira? Jadi kan sini sebenarnya ada elektron kan ya? Ya. Nah, di sini kan sebenarnya ada elektron di sini kan ya? Ada elektron ya.
Ya, kalau dulu di SMA kita sebut elektron di orbit ya. Elektron ini kan nggak diam, meskipun temperatur sudah 0 Kelvin, dia akan tetap bergerak ya. Dia akan tetap bergerak. Nah, kira-kira apa resikonya, akibatnya kalau elektron ini berhenti bergerak? Jadi semua gerakan yang lain pada temperatur 0 Kelvin itu akan berhenti bergerak kecuali gerakan elektron. Kenapa gerakan elektron tidak boleh berhenti? Dia harus tetap bergerak ya, di sekitar inti atom, dia nggak boleh diam. Karena kalau dia diam maka Mungkin itu Pak, elektron Balik ke akan inti. jatuh ke inti. nah itu ya. Jadi elektron itu akan jatuh ke inti. Elektron akan jatuh ke inti. Apa selanjutnya apa yang terjadi kalau elektron sudah jatuh ke inti? Berarti atom itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada atom, sudah tidak ada senyawa kimia. Udah nggak mungkin terjadi kan ya. Karena kalau sudah tidak ada atom, karena elektron sudah jatuh ke inti, berarti atom itu sudah tidak ada kan ya. Bukan struktur atom lagi, ya. Berarti ya sama kayak kiamat. Ya. Tubuh kita sebagai manusia, tubuh kita, kulit kita, tulang kita, rambut kita, ya, semua itu tersusun dari atom-atom. Ya. Ya. Tidak ada bagian dari tubuh kita ini ya kecuali itu adalah senyawa kimia. Ya, kecuali mungkin ruh ya, ruh dalam jasad kita, apa bukan dalam jasad ya, ruh dalam tubuh kita itu yang bukan senyawa kimia, tapi semua jasad kita itu adalah senyawa kimia. Ya. Kapan semua elektron dalam tubuh kita ya yang menyusun atom-atomnya, apa yang dalam atom tubuh kita ya, itu kemudian jatuh ke dalam intinya, ya sudah. Berarti atom itu bukan atom lagi, maka tidak ada lagi senyawa kimia. Sama kayak kiamat makanya. Sudah sama kayak kiamat, karena tidak ada atom. Itu. Karena tidak ada lagi ikatan kimia. Ikatan kimia itu kan terjadi antara elektron dengan elektron ya. Tapi kalau elektron itu sudah jatuh ke intinya, berarti elektron itu sudah tidak bisa membentuk ikatan kimia lagi. Kalau sudah ada ikatan kimia, berarti nggak ada molekul lagi. Kalau sudah tidak ada molekul, ya sama kayak kiamat ya. Sudah tidak apa-apa lagi materi di dunia ini. Ya, maka tidak mungkin kemudian elektron itu jatuh ke dalam inti atom ya. Kecuali mungkin nanti kalau sudah kiamat ya, kalau memang sudah waktunya dunia itu nggak ada, dunia punah, ya sudah. Oke, nah itu ya, itu terkait dengan hukum ketiga termodinamika. Jadi hukum ketiga termodinamika menyebutkan bahwa entropi sistem itu akan mencapai sempurna, ya, bernilai nol, entropi sistem bernilai nol pada temperatur 0 Kelvin atau minus 273,15 derajat Celcius. Kenapa? Karena semua gerakan itu akan berhenti. Gerakan translasi yang kesana kemari, gerakan rotasi yang berputar, gerakan vibrasi yang panjang pendek atau yang menekuk, semua akan berhenti pada temperatur 0 Kelvin ya. Tapi ingat ya, sebagai seorang kimiawan kita harus ingat bahwa meskipun temperatur 0 Kelvin elektron itu tetap bergerak. Ya, karena elektron nggak mungkin berhenti. Ya. Oke, sampai di situ bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan dulu silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Itu terkait dengan entropi ya. Ada hukum ketiga tadi kita bahas ya. Hukum kedua nanti yang kita bahas ya, belakangan hukum kedua. Jadi kita sudah membahas hukum ke-0 ya, bahwa temperatur berpindah dari hukum ke-0 bahwa kalor atau panas itu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kemudian hukum pertama juga sudah kita bahas tentang hukum kelestarian energi. Kemudian hukum ketiga tadi kita bahas bahwa akan 0 Kelvin entropi akan 0 entropi itu bernilai 0 pada temperatur 0 Kelvin. Hukum kedua kita bahas belakangan nanti ya.